Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV sekalian dan pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda dalam acara live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita tentunya Ustadz Dr. M. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau telah bergabung bersama kita saat ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz di Jakarta. Ahlan wa sahlan. Insyaallah. Kaif halukum Ustadz? Alhamdulillah. Jakarta cocok Ustadz ya cuacanya sama Jember Ustadz ya? Ya sama. Ustadz, Hujan, barakallahu Masya fikum Allah. Ustadz. Baik pemirsa Fatwa TV sekalian dimanapun Anda berada, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, mendulang faedah dan juga pastinya mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik melalui redaksi kami di dewanfatwa.com ataupun melalui line telepon kami di 021 2123 2333 ataupun melalui line telepon WhatsApp kami di 0821 706087. Dan kami juga menyapa rekan-rekan yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan program ini secara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Masya Allah, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami juga mengajak pemirsa sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fatwa TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami seperti yang bisa disaksikan pada layar kaca Anda di nomor 777-184-1842 Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV. Baik pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai untuk mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan, mari kita simak terlebih dahulu nasihat dan juga faedah yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. M. Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jal memberikan keberkahan pada umur kita, ilmu kita, harta dan semua aktivitas yang kita kerjakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, liya ummal qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah orang yang menjadi imam satu masyarakat dan kaum adalah orang yang paling qari, yang paling banyak hafalannya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain oleh Hafidz Ibnu Hajar, maksudnya adalah orang yang paling banyak hafalannya. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Apabila mereka bacaannya atau hafalannya sama, maka yang berhak menjadi imam dan diprioritaskan adalah orang yang lebih paham terhadap sunnah. Hadis ini menjadi keistimewaan orang yang memahami agama Islam. Para ulama mengatakan bahwa imam sholat bukan kedudukan dalam level ketokohan. Akan tetapi ini adalah amanah dan tanggung jawab. Tidak semua orang berhak untuk menjadi imam. Sehingga Nabi SAW memberikan kriteria. Yang pertama, orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang kedua, orang yang paling paham terhadap sunnah. Dan para ulama mengatakan, paham sunnah artinya paham Islam. Artinya bukan hanya sekedar paham amal-amal sunnah yang selain wajib. Akan tetapi, sunnah yang dimaksudkan adalah orang memahami agama ini secara keseluruhan. Dan kita paham bahwa ahlus sunnah sedikit. Orang-orang yang paham Islam, orang yang menerapkannya sedikit sekali, minoritas. Dan ini bukan hanya di zaman kita. Akan tetapi di zaman para ulama di abad kedua, ketiga itu sudah mulai sedikit. Bahkan dulu pernah kita sampaikan perkataan Al-Auza'i rahimahullah, seorang ulama ahli Syam. Beliau ketika mengomentari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dengan keterasingan, akan menjadi asing dan berbahagialah orang-orang yang asing. Beliau mengatakan, ama innahu la yadhhabul islam walakin yaqillu ahlus sunnah.
hatta la yabqa minhum fi baladin illa rajulun wahid. Maksudnya Islam tidak hilang, akan tetapi Ahlus Sunnah menjadi minoritas, menjadi sedikit, hingga di satu tempat tidak ada tersisa Ahlus Sunnah kecuali satu orang saja. Dan ini disampaikan juga di zaman para ulama seperti Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, ya Ahlus Sunnah taraffaqu rahimakumullah fa innakum min aqallin nas. Wahai Ahlus Sunnah, hendaklah kalian saling mengasihi, saling mencintai, saling lemah lembut di antara kalian, karena kalian ini sedikit. As-Thawri rahimahullah juga sama. Beliau mengatakan, istausu bi ahli sunnati khairan fa innahum ghuraba. Hendaklah kalian perhatikan Ahlus Sunnah dengan baik, karena mereka adalah orang-orang asing. Maka ini menjadi tantangan sekaligus menjadi kehormatan. Orang yang siap menerapkan sunnah, mempelajari, mengamalkan, mengajarkan, dan memperjuangkan, dia akan mendapat posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang yang meraih kehormatan tersebut. Barakallahu fiikum. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakumullahu Nasihat dan khairan. faedahnya Ustaz. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan Ustaz. Amin. Untuk senantiasa bisa melaksanakannya Ustaz. Amin. Mohon Ustaz, kita beralih ke pertanyaan pertama terlebih dahulu. Kali ini pertanyaan datang dari Agustin di Jawa Tengah Ustaz, di Sukoharjo. Pertanyaannya, kami berasal dari kota B, kemudian rutin bepergian ke kota A dengan jarak 78 km. Istri bekerja di kota A, suami bekerja online dan banyak bertransaksi di kota B. Setiap weekend kembali ke kota B. Nah, kota A ini rumah kontrakan, menurut saya adalah tempat kembali. Sedangkan kota B rumah mertua yang nantinya diserahkan ke kami. Saat ini mertuanya masih hidup. Menurut suami juga adalah tempat kembali. Nah, untuk tujuan kemanakah kami dianggap bersafar Ustaz? Bolehkah menjamak atau mengqashar saat akan bepergian? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Memang semuanya memiliki kedekatan, alias mungkin ini merupakan rumah, sedangkan para ulama mengatakan bahwa rumah itu adalah tempat domisili, di mana dia bertempat tinggal. Akan tetapi yang jelas rukhsah safar atau keringanan yang diberikan karena perjalanan jauh, karena dia sedang melakukan perjalanan bukan sedang menetap. Sehingga kalau tadi dikatakan kota A ke kota B jaraknya sekitar 78, berarti itu wallahu alam sudah masuk safar, meskipun para ulama menyebutkan 80 kilo, tapi itu adalah prediksi atau perkiraan. 78 insya Allah sudah dekat dan itu masuk dalam jarak safar. Maka selama dia safar, melakukan perjalanan dari kota A ke kota B, dari B ke kota A, dia safar. Maka dia boleh untuk melakukan qashar salat dan jamak, menggabung maupun meringkas. Akan tetapi ketika dia sudah masuk ke salah satu dari rumah yang dia miliki, entah rumah mertua atau rumah kontrakan, mana yang dijadikan lebih banyak dia untuk tinggal, maka itulah tempat domisili. Apalagi jika seandainya dia memang tinggal di situ lebih dari 4 hari, seperti yang disampaikan oleh beberapa ulama. Para ulama mengatakan seorang tidak dikatakan musafir selama dia tinggal di satu tempat lebih dari 4 hari. Meskipun tempat itu bukan tempat tinggal, bukan rumah kontrakan, bukan rumah dia, tetapi hotel misalkan, atau tempat kerja. Tetapi ketika dia niat untuk mendatangi satu kota dan dia tinggal lebih dari 4 hari, maka dia seperti mukim. Dia sudah dianggap sebagai orang yang berdomisili. Nah, dengan demikian, kalau tadi yang ditanyakan mana yang lebih berhak untuk dikatakan kota tempat tinggal dan boleh atau tidak menjamak dan mengqashar, kita katakan selama perjalanan dia boleh mengqashar. Kemudian menjamak atau menggabungkan sholat zuhur dan asar boleh dilakukan meskipun dia di rumahnya. Kalau seandainya ada uzur terutama, karena capek, karena baru datang safar, atau mau melakukan perjalanan safar, boleh dia menggabungkan antara sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Mau jamak diawalkan sehingga zuhur dan asar di waktu zuhur, atau mau diakhirkan sehingga sholat zuhur dan asar di waktu asar. Akan tetapi jika seandainya dia bertempat di kota tinggalnya, maka dia lakukan sholat jamaknya sempurna 4 dan 4.
Tetapi kalau dia lakukan penggabungan itu di tengah perjalanan, maka dia boleh untuk menggabungkan antara sholat zuhur dan asar dengan 2 rakaat. Intinya, ketika dia melakukan perjalanan, dia bisa melakukan qasornya atau meringkas sholatnya. Tetapi ketika dia bertempat di satu kota lebih dari 4 hari, maka dia sudah seperti orang yang tinggal. Biarpun dia hanya bertransaksi atau dia mau istirahat atau apa, baik itu rumah orang tua, mertua, atau rumah yang dibeli atau kontrakan, selama dia tinggal di situ dengan waktu yang lama, maka dia sudah seperti orang yang muqim. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita, Ibu Agustin di Jawa Tengah, Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu, Ustaz. Penelpon pertama kita di sore hari ini ada Bapak Rizal di Singkawang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bawa pertanyaan untuk Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Barakafik. Begini Ustaz, kasusnya begini. Ketika di azan salat asar, seseorang sudah mengambil wudhu di rumahnya, lalu siap-siap mau turun ke masjid, nggak taunya hujan lebat Ustaz. Lalu dia mengambil keputusan untuk sholat di rumah. Setelah selesai sholat asar, hujan pun reda dan dia mendengar iqamah dari masjid tersebut. Apakah dia wajib mendatangi masjid tersebut Ustaz? Baik. Mohon nasihatnya, syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak Rizal atas pertanyaannya. Baik. Fadal, Ustaz. Ketika dia melaksanakan sholat di rumah karena memang hujan lebat, maka dia sudah melaksanakan rukhsah atau keringanan itu secara syar'i. Kalau seandainya setelah itu hujan berhenti, maka dia sudah melaksanakan sholat dengan tanpa ada pelanggaran. Bahkan dia melaksanakan sunnah. Ketika Nabi SAW mengajari orang yang azan dengan sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian. Maka ketika ada orang sholat di rumah, maka dia tidak melanggar syariat. Maka sholatnya sudah sah. Adapun ketika dia mendengar iqamah di masjid setelah hujan reda, maka kalau dia mau berangkat, dipersilahkan saja. Tetapi seandainya tidak berangkat pun tidak apa-apa. Karena memang dia sudah melaksanakan sholat dengan syar'i. Kalau dia masih di masjid, kemudian melihat ada orang sudah sholat, atau orang lagi sholat, dia sudah sholat, tetapi dia di masjid itu, kemudian iqamah dikumandangkan. Tadinya dia sudah sholat, kemudian dia datang ke masjid, ada orang-orang yang baru sholat, maka dianjurkan dia untuk sholat lagi. Itu kalau dia di masjid. Sebagaimana Nabi SAW dulu pernah melaksanakan sholat subuh, kemudian ada 2 orang sahabat tidak ikut. Ketika akhirnya dipanggil oleh Nabi SAW, "Ma mana'akum an tusalliya ma'ana?" Apa yang menghalangi kalian berdua untuk salat bersama kami? Maka 2 orang tadi mengatakan, "Qad sallaina fi rihalina." Kami sudah salat tadi di perjalanan. Maka Nabi SAW menyatakan, "La taf'alu idza sallaitum fi rihalikum thumma adraktumul imama lam yusalli aw thumma adraktumul imama yusalli falyusalliya ma'ahu fa falyusallu ma'ahu fa innaha lakum nafilah." Kata Nabi SAW, kalau kalian sudah sholat di jalan, kemudian kalian mendapati imam sedang sholat lagi, hendaklah dia sholat bareng lagi bersama imam. Dan nanti sholat yang dilakukan kedua kalinya akan menjadi pahala sholat sunnah. Itu kalau di tempat yang sama, kita tinggal di situ, ternyata ada orang sholat yang belum dilaksanakan tadi. Tapi kalau kita di rumah, kita hanya mendengar iqamah, maka wallahu alam tidak harus dia memenuhi panggilan sholat berjamaah tadi karena dia ada sholat. Seperti juga orang safar dia sudah menjamak antara zuhur dan asarnya, kemudian dia sampai di rumah sebelum asar, lalu dia dengar azan, maka dia sudah sholat, tidak harus dia mendatangi jamaah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dimengerti tadi oleh penanya kita Bapak Rizal di Singkawang Ustaz. Kita kembali sapa Ustaz penelpon kita yang berikutnya. Ada Ummu Bilal di Tangerang, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari teman Ana. Ana juga agak sedikit jadi agak ragu-ragu juga ya Ustadz ya. Jadi biasanya kami kan mendengar atau membaca ada buku panduan untuk setelah wudhu. Bahwa setelah wudhu itu membaca asyhadu alla ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Rasulullah. Sebentar Ustadz ya. Jadi ada dua ya, asyhadu alla ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Rasulullah ya Ustadz ya. Baik. Terus ada tambahannya Allahumma ij'alni minat tawajalni minal mutatahhirin. Iya. Nah, ini yang terakhir ini ada di buku-buku untuk kami ngajar itu ada panduan dari buku panduan sunnah, tetapi pernah ada dengar juga itu yang terakhir itu bahwa itu hadisnya doib. Ini bagaimana Ustadz ya? Jadi kami semua bingung gitu kan. Mohon bantuannya Ustadz ya untuk penjelasan secara ininya. Syukron. Afwan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu itu diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin riwayat At-Tirmidzi, dan wallahu alam hadits itu sahih. Seingat ana hadits itu sahih atau minimalnya hasan, sehingga tidak apa-apa diamalkan. Wallahu alam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Suara penjawab tadi pertanyaannya Ibu ya. Baik Ustaz, kita beralih kembali ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datang dari Bapak Yuli Saiful Hadi di Banyuwangi Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Bagaimana hukum salat di belakang imam yang tidak tumakninah dalam gerakan salatnya, sehingga gerakan salat imam dan makmum seperti sedang berkejar-kejaran? Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan baraka fikum. Iya, tumakninah atau tenang ketika melaksanakan salat, perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya, kemudian ketika melaksanakan sebuah rukun, ini merupakan rukun juga di dalam salat menurut pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama atau jumhur mengatakan bahwa salat seseorang harus tumakninah, kalau tidak maka harus diulang. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, ada seorang yang salat kemudian diperintah oleh Nabi SAW untuk mengulangi salatnya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, kamu belum salat. Maka dia balik lagi, faraja'a fasalla kama shalla, dia balik salat lagi seperti tadi. Kemudian lapor ke Nabi SAW, kata Nabi SAW, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu salat, kamu belum salat, sampai 3 kali. Maka orang tadi mengatakan, la uhsinu ghairaha fa'allimni. Aku enggak bisa lagi salat selain yang kamu lihat tadi, ajari aku. Lalu diajarilah dengan tata cara salat yang tumakninah. Idza qumta ila as-salati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'a. Kemudian rukuklah sampai kamu sempurna rukuknya. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian kamu bangunlah dari rukuk sampai kamu sempurna berdirinya. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujudlah sampai tumakninah betul sujudmu. Terus seperti itu. Dan ini hadis ini dikenal dengan al-hadithul musii salatahu. Salat orang yang jelek salatnya, atau hadis yang meriwayatkan orang yang salatnya jelek. Dan hadis ini menjadi salah satu dalil bahwa tumakninah merupakan rukun di dalam salat. Kalau tidak maka harus diulang. Seperti itu. Ditambah lagi banyak riwayat, antaranya seperti Imam Muslim rahimahullah menunjukkan Nabi SAW pernah memberitahu salatnya orang munafik. Ya, sengaja mereka tidak segera melaksanakannya. Apabila sudah hampir terbenam matahari, qama fanaqara naqratan, maka dia bangun cepat-cepat seperti ayam jago yang mematuk makanan. Ini artinya salatnya cepat-cepat. Dalam hadis lain yang sahih pula, Nabi SAW memberikan kiasan seperti pencuri di dalam salat. Aswa'un nasi saraqatan alladhi yasriqu fi salatihi. Pencuri paling bengis, paling jelek adalah orang yang mencuri dalam salat. Kemudian ditafsirkan oleh Nabi SAW, la yutimmu ruku'aha wa sujudaha, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, sehingga tumakninah di dalam rukuk dan sujud harus dilakukan. Kalau ada imam yang seperti itu, kemudian salat kita sudah standar. Nah, karena sebagian orang ketika salat dia ingin lama-lama, sehingga makmum
yang memang ingin berlama-lama ini seolah-olah ketika imam sholat dia merasa terlalu cepat imam ini, padahal dia yang terlalu lama. Tapi kalau seandainya sholat makmum tadi sudah standar, ingin tumakninah seperti biasanya, tapi imamnya terlalu cepat. Nah ini memang banyak di beberapa masyarakat kita dan itu disayangkan. Maka sholatnya wallahu alam tidak sah kalau memang betul-betul tidak tumakninah. Maka carilah imam yang memang sholatnya tumakninah. Jangan hanya sekedar kita mencari sholat yang cepat agar selesai tanggung jawab. Akan tetapi carilah imam yang sholatnya tumakninah. Barakallahu fiikum. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita. Ustaz, kita kembali sapa penelpon kita yang berikutnya. Ada hamba Allah di Jambi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz mau bertanya. Silakan. Ya, Tata cara memandikan mayat. Iya. Pada awalnya kita membaca Bismillah itu langsung kita wudukkan si mayat atau kita mandikan terlebih dahulu. Nah, jika kita mengwudukkan terlebih dahulu, apa niatnya? Dan jika kita mandikan dahulu, bagian mana yang didahulukan dan berapa kali siram gitu Pak Ustaz, apa bagian kanan, apa bagian tengah. Nah, kemudian terakhir memandikannya itu air apa? Apakah air besi, apakah air bunga mawar? Nah, jika diwudukkan terlebih dahulu, apa alasannya? Karena di tempat kami ini masih awam Pak Ustadz. Nah demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tata cara memandikan jenazah disebutkan dalam beberapa riwayat. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan Ummu Atiyah ketika memandikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Ya, mulailah ketika memandikan jenazah ini dengan bagian kanan. Kemudian dimulai dengan tempat-tempat wudu. Ini dalilnya. Sehingga berapa kali wudu? Ya seperti yang dilakukan ketika kita berwudu. Kalau seandainya kita mau memilih 1 kali tidak apa-apa. Kalau mau melakukan dengan 3 kali itu lebih sempurna. Kemudian para ulama menyebutkan sebelum dibersihkan, maka sebelum mulai diwudukan, maka yang pertama dibersihkan dari kotoran. Dan kita tahu bahwa jenazah ketika sudah meninggal, maka tidak lagi kotoran-kotoran itu tertahan seperti manusia yang masih hidup dan sehat. Akan tetapi kotoran akan terus keluar sehingga diurut memang. Istilahnya ditekan perutnya, didudukkan agar kotoran itu keluar. Setelah itu sebisanya ya diurut, kemudian dibersihkan, baru setelah itu diwudukkan. Dan para ulama mengatakan seperti tadi, wudu, setelah dari wudu baru bagian kanan. Kemudian dimulai juga dengan bagian atas sampai ke bawah. Setelah itu baru dimandikan semuanya dan secara keseluruhan. Dan yang digunakan adalah air bidara, bukan air bunga mawar, akan tapi air bidara. Air bidara adalah daun yang dikenal warna hijau dan biasa juga ditumbuk sehingga ketika dicampur dengan air itu akan berbusa. Para fuqaha mengatakan bahwa hikmahnya adalah air bidara ini dapat lebih mengencangkan kulit ketika akhirnya setelah dimandikan. Berikut juga dia akan bisa lebih memudahkan untuk dipersiapkan. Wallahu alam seperti itu. Kemudian air yang terakhir menggunakan kafur atau wangian. Ya, dalam hadis disebutkan igsiluhu bima'in wasidr. Kata Nabi SAW ketika memerintahkan para sahabat untuk memandikan seorang sahabat yang meninggal ketika
ya memang mau disiapkan jenazahnya, Nabi SAW katakan mandikan dia dengan air dan juga dengan daun bidara. Waja'alna fil akhirati kafura aw syai'an min kafur. Ketika Nabi SAW juga perintahkan Ummu Atiyah untuk memandikan putrinya, jadikan air itu dicampur dengan bidara dan bagian akhirnya nanti dikasih kafur atau minyak wangi yang warnanya putih, dan memang itu diantara kelebihannya dapat menghilangkan bau, yang kedua mengusir binatang-binatang serangga. Nah, ini dilakukan secara ganjil 3 kali. Kemudian setelah itu baru dikafani. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi ya. Baik Ustaz, kita izin beralih ke pertanyaan berikutnya, datang dari Bapak Endang Sabarudin di Garut Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Ketika azan subuh, muazin sampai pada lafaz as-salatu khairum minan naum. Lalu yang mendengarkan azan tersebut menjawab apa Ustaz? Barakallahu fikum. Wa baraka fikum. Wallahu a'lam. Jawaban yang tepat adalah sesuai dengan keumuman perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azannya, maka ucapkan seperti apa yang dia ucapkan. Ada pengecualian di dalam Sahih Muslim ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka orang yang mendengarkan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini yang dianjurkan. Adapun as-salatu khairu minan naum, maka yang benar adalah dia tetap membaca seperti apa yang diucapkan oleh imam. Ada riwayat wallahu alam yang mengatakan sadaqta wa bararta dan seterusnya, tetapi setahu ana hadis ini tidak sahih, sehingga kembali kepada perintah umum yang asal, yaitu menyampaikan atau mengucapkan apa yang diucapkan imam. Kalau imam mengucapkan as-salatu khairu minan naum, kita ucapkan as-salatu khairu minan naum. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ustaz ya. Kita sapa kembali Ustaz penelpon kita berikutnya. Ada Ibu Yunilawati di Pekanbaru, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Ya, silakan Ibu, pertanyaan untuk Ustaz. Ya. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Mau bertanya satu, Ustaz. Silakan, Bu. Begini, kalau kita membaca buku yang mengenai hadis-hadis, Ustaz, misalnya Watarghib At-Tarhib itu, atau buku apa saja, tapi itu ada hadis Nabi yang bahasa Arab. Kadang kita takut salah membaca, karena itu tulisannya itu kadang baris di atas bawah atau itu tuh agak kurang jelas gitu. Apa hukumnya Ustaz? Kita langsung aja membaca bahasa Indonesianya gitu. Itu aja pertanyaan saya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jawabannya boleh. Kalau kita hanya membaca terjemahannya, maka tidak apa-apa. Yang penting memaknai dan memahami, kemudian mengamalkan kandungan isi hadis. Adapun kita membaca bahasa Arabnya, sekalipun salah, tidak apa-apa juga. Kita berlatih agar bacaan kita tidak salah-salah lagi. Kalau kita justru tidak mau, nanti kita akan semakin susah untuk membacanya. Jangankan hadis, Al-Quran saja ketika tidak bisa diriwayatkan dengan arti atau makna. Kalau salah berarti salah betul. Akan tetapi para ulama justru mengatakan seperti dalam hadis, orang membaca Al-Quran dan dia kesulitan, tapi dia usahakan, dia sabarin untuk membaca Al-Quran, dia dapat 2 pahala. Pahala baca Al-Qurannya dan pahala kesulitannya. Dalam hadis dikatakan al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah.
والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع به وهو عليه شاق له أجران. Orang yang membaca Al-Quran dan pandai, maka dia bersama para malaikat. Sedangkan orang yang kesulitan dalam membaca Al-Quran dan dia betul-betul kerepotan, tertatih-tatih, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Itu Al-Quran yang tidak bakal kita baca dengan artinya atau secara makna. Mau tidak mau lafadznya harus seperti itu. Apalagi hadis yang lebih fleksibel dan lebih mudah. Kalaupun kita salah, insya Allah tidak apa-apa. Seperti itu. Mudah-mudahan ada pahalanya juga untuk berlatih membaca hadis. Barakallahu fiikum. Barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ibu Yunilawati di Lampung, Ustaz. Kembali kita sapa penelpon kita yang berikutnya, ada hamba Allah di Kota Bogor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. gimana cara berdoa pada saat sujud? Kan saya pernah dengar katanya mengagungkan Allah lalu salawat. Kalau saya pada saat sujud, saya baca doa sujud, terus langsung saya baca misalnya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, terus Robil fili wal hidayah, terus langsung saya ya jalali wa ikram alaihi salatu wassalam. Apakah itu benar Ustadz? Itu aja Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wallahu alam, yang seperti itu boleh, karena kita bertasbih juga sudah merupakan pujian kepada Allah. Ya, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi seandainya kita juga akan memulai dengan hamdalah dan bersalawat, tidak apa-apa. Ya, karena keumuman perintah ketika ada sahabat yang sholat kemudian ingin berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sahabat tadi belum memuji Allah dan belum bersalawat, maka Nabi SAW menyatakan ajila hadza, orang ini terburu-buru. Tetapi intinya ketika orang akan berdoa di sujud lalu dia hanya mencukupkan dengan tasbih saja, subhana rabbiyal a'la, kemudian selesai, tidak apa-apa, karena memang itu bacaan di dalam sujudnya. Akan tetapi Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengingatkan untuk orang yang akan bersujud dan berdoa dengan panjang, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru fihi ad-du'a. Kondisi terdekat antara seorang dengan Allah adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujud tersebut. Maka Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat, beliau menjaga keseimbangan, menjaga agar salatnya tidak timpang. Bila beliau sujud panjang, rukuknya juga panjang. Duduk di antara dua sujud juga panjang. I'tidalnya juga panjang. Kalau seandainya beliau pendek, maka semua gerakan yang tadi sama itu, ini juga dipendekkan. Artinya menjadi tidak sesuai kalau ada orang yang panjang saja di ruku, tetapi yang bagian lain tidak. Atau sujud karena berdoa panjang, sementara di ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud tidak panjang, sehingga timpang. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya qariban minas sawa, hampir sama, itu sejajar atau seimbang. Oleh karenanya kalau kita mau berdoa, maka secukupnya ketika kita sujud. Kemudian kalau mau dipanjangkan pada saat kita akan salam. Setelah tasyahud, kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabr. Setelah itu mau panjatkan doa yang lebih panjang, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat menjawab tadi pertanyaan kita dari Kota Bogor ya. Kembali kita sapa Ustaz, telepon kita yang berikutnya datang dari Amatullah di Jambi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah wa ahsanallahu ilaikum. Baik, silakan Bu.
Ya izin bertanya Ustaz, tapi mungkin nggak berkaitan dengan tema ini. Silakan. Kalau dulu kan saya pernah dengar tuh di Fatwa TV, Dewan Fatwa Al-Irsyad pernah mengeluarkan bahwa tidak boleh memberi hadiah kepada guru gitu. Kalau asalnya gini, kita tidak memberikan hadiah kepada individunya, tapi kita nitip pemberian hadiah tersebut kepada kepala sekolah gitu. Apakah itu diperbolehkan? Kemudian gini, satu lagi, kalau seorang guru dia nggak mau nerima dari satu wali murid aja yang ngasih hadiah. Tapi kalau para wali muridnya kompak gitu dalam satu kelas itu ngasih hadiah, dia mau nerima. Itu apa yang seperti itu diperbolehkan gitu. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan. Iya, itu namanya hadiyatul ummal. Hadiyatul ummal, hadiah yang diberikan kepada seorang pegawai atau pengampu amanah. Dan memang diberikan karena jabatan atau amanahnya itu. Yang dikhawatirkan dia akan timpang sebelah dalam memperlakukan atau melaksanakan tugasnya. Maka ini yang tidak dibolehkan. Kalau seandainya diberikan kepada guru tidak boleh, kepada kepala sekolah tidak dikecualikan. Ya, sama aja kepada kepala sekolah. Karena kepala sekolah diberikan juga karena kekepala sekolahannya itu atau karena jabatannya. Kalau seandainya anaknya sudah tidak sekolah di situ, barangkali wali murid tidak akan kasih begitu. Sehingga memang yang lebih aman tidak perlu lagi mereka memberikan itu. Akan tetapi kalau seandainya semua memberikan, maka insya Allah wallahu alam memang bisa saja dianggap lebih ringan karena motif atau faktor dilarangnya itu akan hilang. Alias kalau seandainya semua guru mendapatkan, otomatis tidak akan pilih memilih ketika memperlakukan. Atau murid semuanya memberi, maka ini tidak akan menunjukkan pilih kasih dan semacamnya. Tetapi bagaimanapun juga yang lebih baik adalah hati-hati saja. Yang lebih baik adalah berhati-hati saja, tidak perlu ada hadiah untuk guru dan semacamnya. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau setiap ada pertanyaan seperti itu beliau katakan tinggalkan, tidak usah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ibu Amatullah di Kota Jambi Ustaz. Kita kembali beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Datang dari Bapak Guntur di Kota Batam. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah bermakmum pada sembarang orang saat kondisi ketinggalan salat jamaah? Begitu pertanyaan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Ya, kalau seandainya dimaksudkan adalah sembarang orang yang tidak jelas, salatnya juga tidak tumakninah, bahkan orangnya tidak kenal agama, apalagi orang yang mabuk atau orang yang fasik atau orang yang bahkan melakukan kesyirikan, sembarang orang maksudnya bagaimana? Ya, kalau seandainya orangnya tidak boleh menjadi imam, lalu kita jadikan dia imam, tidak, tentunya tidak boleh. Tetapi kalau seandainya kita ingin yang jelas biar tidak sholat sendirian, akhirnya bareng dengan orang yang tidak atau belum melaksanakan sholat, kita bermakmum kepada dia, maka insya Allah tidak mengapa. Atau kita sama-sama masuk terlambat, kemudian kita membentuk jamaah kedua, wallahu alam, itu tidak mengapa meskipun kita tidak kenal kepada dia. Seperti itu. Kemudian dibolehkan seorang bermakmum kepada orang yang tidak lebih afdol dari dia. Ini artinya adalah imamatul mafdul. Orang yang tidak afdol menjadi imam, mengimami orang yang afdol, itu juga dibolehkan. Di antara dasarnya Nabi SAW pernah menjadi makmum sebagian sahabat, seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ketika di salah satu peperangan Nabi SAW sedang buang hajat dan para sahabat sholat. Lalu Nabi SAW menjadi makmumnya Abdurrahman. Ini menunjukkan bahwa boleh seorang menjadi makmumnya orang yang tidak afdal. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat difahami tadi oleh penanya kita Bapak Guntur di Kota Batam. Kembali kita sapa penelpon kita berikutnya. Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu untuk Ustadz pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah bisa sholat taubat dilakukan sekarang untuk menghapus dosa-dosa besar di masa lalu Ustadz? Apakah ada syariatnya Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salat taubat merupakan salat yang memiliki sebab. Ya, kalau maksudnya sekarang artinya di waktu habis asar. Ya, maksudnya setelah habis asar, dan itu merupakan waktu larangan, tetapi para ulama banyak yang mengatakan bahwa salat yang memiliki sebab boleh dilakukan meskipun di waktu larangan. Seperti kita masuk masjid, kemudian kita akan duduk, maka tetap kita dianjurkan untuk tahiyatul masjid terlebih dahulu karena perintah umum. Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika kalian masuk masjid, maka jangan segera duduk sampai dia salat 2 rakaat. Dan ini umum, entah di waktu larangan atau di waktu yang lain. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa setiap salat yang ada sebabnya maka boleh dilakukan sekalipun di waktu larangan, termasuk salat jenazah. Kemudian salat tuhur atau salat wudu, ketika orang sudah salat wudu, setelah wudu kemudian dia ingin salat 2 rakaat, ataupun salat tawaf. Setelah tawaf habis asar dia ingin salat 2 rakaat, itu karena ada sebabnya. Wallahu alam, taubat pun demikian. Ketika ingin seorang bertobat kepada Allah, maka dia salat 2 rakaat. Dan yang inti adalah setelah dia bertobat, dia harus terapkan betul-betul. Dia tinggalkan perbuatan dosanya, kemudian dia sesali apa yang dia telah lakukan, kemudian dia berusaha dan bertekad untuk tidak melakukan kembali. Ini adalah taubat yang betulan, taubatun nasuha. Kemudian dia juga perlu, apabila dosa itu memiliki hubungan dengan orang lain, seperti kezaliman, mengambil, menyakiti, maka dia harus minta maaf dan dia mengembalikan kezaliman yang pernah diambil dari orang lain. Ini merupakan konsekuensi dari taubat seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita Ustaz ya. Kita beralih kembali Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datang dari hamba Allah. Tapi Ustaz, kita sapa terlebih dahulu penelpon kita di sore hari ini. Ada Umi Nisa di Jawa Barat, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan untuk pertanyaan untuk Ustaz Ibu. Ini Pak Ustadz mau tanya, yang tadi ibu yang nanya tuh tentang hadiah dari orang tua murid. Kebetulan saya kan seorang guru di SD. Iya. Halo. Nah, itu suka ada tiap tahunnya kalau kenaikan kelas itu suka ada yang ngasih hadiah. Tapi saya sebelumnya tidak mengumumkan. Iya. Kemudian Ibu? Nah, kalau misalnya saya kembalikan lagi hadiah itu, saya takut barangkali orang tuanya itu kecewa, begitu Pak. Iya. Iya. Baik. Cukup Ibu? Jadi saya harus bagaimana begitu? Apakah padahal itu enggak ini kan sebelum sesudah dikasih nilai ngasih hadiahnya. Iya. Cukup Ibu? Maksudnya sudah jadi rapot gitu, bukan sebelumnya ngasih hadiahnya. Cuman saya baik. Saya tuh menjaga perasaannya Pak, barangkali orang tua itu tersinggung kalau misalnya dikembalikan lagi. Jadi iya. Jadi saya harus bagaimana begitu Pak? Baik. Cukup Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sudah semestinya juga dari pihak sekolah ketika ada pertemuan wali murid sekalian diingatkan. Tidak perlu memberi hadiah kepada guru. Sekalipun guru telah
mengisi rapot dan sudah lulus atau selesai maksudnya dari masa studi, kemudian dia naik kelas. Toh setelah dia naik kelas dia masih mau diajar lagi, dia belum selesai dari hubungan guru dan murid. Kalaupun dia sudah isi rapot, karena memang bukan hanya pengisian rapot saja, akan tetapi timpang dalam bermuamalah atau berinteraksi itu bisa diwujudkan dengan yang lain, tidak mesti dalam nilai saja. Bisa jadi setelah kenaikan kelas masih ada yang kelas berikutnya, kecuali kalau sudah lulus, kalau sudah selesai dan keluar dari sekolah itu sudah tidak ada hubungan lagi, maka ini urusannya berbeda. Maka yang paling ideal adalah ketika ada pertemuan dengan wali murid, maka pihak sekolah tidak apa-apa mengumumkan secara resmi untuk tidak perlu ada hadiah dari wali murid kepada guru-guru. Kemudian kalau sudah seperti itu nanti mau dikembalikan pun tidak masalah karena sudah dijelaskan. Kalau seandainya memang sungkan untuk membalikan, maka wallahu alam diberikan kepada orang lain aman. Jadi hadiah itu dikembalikan kepada orang lain kalau memang dikhawatirkan tidak enak dengan orang yang memberi, seperti ditolak seperti itu. Tetapi kalau sudah diberikan arahan dan diingatkan, kita tidak menerima hadiah sama sekali, dan nanti kalau ada hadiah mohon maaf kami akan kembalikan, insya Allah ketika dikembalikan pun akan bisa dimaklumi. Ya, dulu pernah kita melihat ada beberapa masyayikh di Madinah, ketika ada orang datang dari Indonesia membawa hadiah, kelihatan depan orang, kasih hadiah, diterima hadiah itu di atas kepalanya, kemudian dikembalikan lagi. Nah, seperti ini, dan orang semuanya perlu memahami bahwa ini adalah hadiatul ummal. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi Ibu ya oleh Umi Nisa tadi pertanyaannya. Biasa kita kembali ke pertanyaan berikutnya, datang dari hamba Allah di Sumatera Utara Ustaz. Pertanyaannya, saya setiap mau sholat subuh, saya selalu mendapati di kemaluan saya ada air mani. Padahal saya tidak mimpi Ustaz. Apakah saya harus mandi junub terus Ustaz? Karena kadang pas lagi iman futur-futurnya, aku jadi nggak jadi sholat Ustaz. Mohon jawabannya. Barakallahu fikum. Barakallahu fik. Iya. Ketika ada cairan di kemaluan dan memang itu tidak diragukan bahwa itu adalah sperma atau air mani, maka kewajiban seorang untuk mandi. Ya, seorang untuk mandi karena dalam sebuah hadis disebutkan seorang sahabi yang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Inna Allah la yastahyi minal haqq." Ya Rasul, sungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Apakah seorang wanita apabila dia bermimpi, dia wajib untuk mandi? Maksudnya mimpi seperti yang dilakukan oleh hubungan badan. Apakah dia perlu mandi? Nabi SAW menyatakan, "Na'am idza ra'atil ma'." Iya. Kalau dia mimpi kemudian melihat ada cairan. Kalau seandainya tidak ada cairan, maka yang difahami dari hadis ini dia tidak perlu mandi. Dan memang ada ini dalam Sahih Muslim tadi. Dalam Sunan Abi Dawud dihasankan oleh Syekh Albani, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yajidu balalan. Hal yaghtasil?" Qala na'am. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang yang ketika bangun tidur dia mendapatkan ada cairan atau basah. Apakah dia mandi? Kata Nabi SAW, iya. Kemudian ditanya tentang orang yang yahtalim. Dia bermimpi. Wala yajidu ma'an, tapi dia tidak melihat ada yang basah. Maka Nabi SAW mengatakan la ghusla alaih, dia tidak wajib untuk mandi. Sehingga yang menjadi pedoman adalah ketika air sperma itu ada maka dia mandi. Adapun futur, ya, ketika orang terkadang merasa lemah atau merasa imannya berkurang, maka caranya bukan justru dengan meninggalkan sholat karena dia bisa semakin parah futurnya, tapi dilakukan dengan mencari sebab yang membuat dia kuat kembali karena dia sedang diincar oleh syaitan. Maka jangan sendirian. Ya, cari kawan-kawan yang bisa membuat dia semangat kembali. Baca Al-Quran, berkawan dengan orang-orang yang semangat dalam ibadah, dan berdoa kepada Allah.
Dan setidaknya ketika orang dalam keadaan sedang lemah-lemahnya, maka jangan sampai meninggalkan yang wajib. Jangan sampai meninggalkan yang wajib. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita ya, hamba Allah di Sumatera Utara Ustaz. Dan pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Ustaz pada live interaktif Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita tentunya. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas waktu yang telah disempatkan Ustaz untuk bisa datang ke studio Jakarta terutama Ustaz membersamai kita pada live interaktif kali ini. Dan pemirsa sekalian, itu tadi merupakan akhir dari perjumpaan kita pada live interaktif kali ini. Kami terus mengajak Anda untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Khawatir TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekening aktif kami seperti yang bisa saksikan pada layar kaca Anda masing-masing. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas partisipasi pemirsa dan pendengar sekalian pada live interaktif kali ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program live interaktif Khawatir TV, dan di sore hari nanti di jam 5 insya Allah kita juga akan ada live bersama Ustaz Irwandi dalam live interaktif ekonomi Islam. Kami mewakili kru Khawatir TV yang bertugas pada live kali ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan layar kaca Anda sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan